Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada video kali ini adalah mengenai pengujian hipotesis. Dengan subbahasan, pengertian hipotesis, macam-macam hipotesis, pengertian pengujian hipotesis, kemudian prosedurnya, dan nanti di akhir kita akan membahas mengenai contoh pengujian hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani dari dua kata yakni hupo dan tesis. Hupo yang berarti lemah atau kurang, sementara tesis berarti teori dan juga berarti pernyataan. Sehingga secara sederhana, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan atau dugaan sementara yang kebenarannya masih lemah atau masih kurang, sehingga masih harus dibuktikan atau diuji. Contoh hipotesis. Rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan sama dengan 20 jam per minggu. Ini sebagai contoh kasus yang pertama. Contoh hipotesis yang lain. Rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan semester 8 dan semester 3 sama. Dan contoh hipotesis lainnya sebagai berikut. Terdapat 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis komparatif. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif adalah suatu hipotesis yang menunjukkan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri terhadap konstanta tertentu. Nah, misalnya contoh yang pertama tadi itu, rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan adalah 20 jam per minggu. Terlihat ada satu variabel mandiri di sini, yaitu rata-rata waktu belajar dengan konstanta yaitu 20. Ya, kemudian contoh berikutnya, rata-rata IPK mahasiswa Universitas Teladan di atas 3. Begitu juga dengan contoh yang berikut ini. Rata-rata nilai UN mata pelajaran matematika siswa SMA atau sederajat di kota A adalah 70. Jadi, pada hipotesis ini, suatu variabel mandiri itu nanti disandingkan atau bandingkan dengan nilai konstanta tertentu. Kemudian untuk bentuk hipotesis yang kedua, yaitu hipotesis komparatif atau perbandingan, itu merupakan sebuah hipotesis yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan atau perbedaan antara dua atau lebih variabel. Nah, contohnya adalah di contoh kita yang awal tadi, contoh kasus kedua tadi itu, ya, rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan semester 8 dan semester 3 sama. Contoh hipotesis komparatif berikutnya, rata-rata nilai UN mata pelajaran matematika siswa SMA atau sederajat di kota A, kota B, dan kota C sama. Nah, di contoh yang ini terdapat 3 yang kita bandingkan, yaitu rata-rata nilai UN di kota A, kota B, dan kota C. Contoh yang berikutnya lagi, rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan belajar sore di sekolah sama. Kalau ini sama dengan contoh yang paling atas, ada 2 yang kita bandingkan, yaitu rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah. Bentuk hipotesis selanjutnya adalah hipotesis asosiatif atau hubungan.
yaitu sebuah hipotesis yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Contohnya, terdapat hubungan antara waktu belajar dengan IPK pada mahasiswa Universitas Teladan. Atau ada juga contoh hipotesis, waktu belajar mempengaruhi IPK. Nah, bentuk hipotesis yang mana yang akan dibuat atau yang akan digunakan? Apakah hipotesis deskriptif, ataukah hipotesis komparatif, ataukah hipotesis asosiatif? Ya, bergantung pada tujuan dari penelitian. Oke, kita lihat tujuan penelitian itu nanti akan berpengaruh pada bentuk hipotesis yang akan kita buat. Nah, di awal tadi dikatakan bahwa hipotesis ini kebenarannya lemah. Agar hipotesis ini tidak diragukan lagi, maka secara statistika kita bisa melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian, yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini merupakan prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan metode statistika. Di akhir nanti, pengujian hipotesis ini bertujuan untuk membuat keputusan apakah menolak sebuah hipotesis ataukah gagal menolak hipotesis tersebut. Adapun prosedur-prosedur yang dimaksud adalah tahapan pertama menentukan hipotesis, tahapan kedua menentukan tingkat signifikansi, tahapan ketiga menentukan statistik uji, dan tahapan keempat menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Tahapan yang pertama menentukan hipotesis. Pada tahapan ini, terdapat dua hipotesis yang harus ditentukan, yaitu ada namanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Pada hipotesis nol atau biasa ditulis dengan H0, pernyataannya selalu dengan menyertakan sama dengan. Sementara pada hipotesis alternatif atau biasa ditulis dengan H1 atau juga HA, pernyataannya selalu menyertakan tidak sama dengan, atau lebih dari, atau kurang dari. Nah, jika kita menggunakan H1 yang paling atas, maka kita sedang menggunakan pengujian hipotesis dua arah. Sementara jika kita menggunakan yang menyertakan lebih dari, itu merupakan pengujian satu arah, arah kanan. Dan yang terakhir, berarti sedang menggunakan pengujian hipotesis satu arah yang arah kiri. Nah, nantinya arah pengujian hipotesis ini, yang mana yang akan kita gunakan? Apakah yang satu arah, apakah yang dua arah? Yang satu arah tadi apakah arah kanan atau arah kiri, nantinya akan berimplikasi pada kriteria pengujiannya. Sebagai contoh, pada contoh kasus yang pertama, jika pengujian hipotesis yang kita gunakan adalah pengujian dua arah, maka bentuk H0 dan H1-nya adalah sebagai berikut. H0, rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan sama dengan 20 jam per minggu. Sementara H1-nya menjadi rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan tidak sama dengan 20 jam per minggu. Untuk pengujian hipotesis satu arah yang arah kanan, untuk contoh kasus yang pertama, H0 dan H1-nya menjadi H0-nya adalah rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan kurang dari sama dengan 20 jam per minggu.
Sementara H1-nya, rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan lebih dari 20 jam per minggu. Kemudian untuk arah kirinya, H0-nya adalah rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan lebih dari sama dengan 20 jam per minggu. H1-nya, rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan kurang dari 20 jam per minggu. Bagaimana dengan contoh kasus yang kedua? Kira-kira bagaimana hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya? Nah, untuk memudahkan sekaligus sebagai latihan untuk teman-teman, silahkan dicoba kira-kira bagaimana bentuk H0 dan H1 dari contoh kasus yang kedua tadi itu, baik pengujian dua arahnya maupun untuk pengujian satu arah yang arah kanan dan arah kirinya. Yang berikutnya adalah tahapan nomor 2, menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah besar kecilnya risiko di mana kita membuat kekeliruan, yakni menolak hipotesis yang seharusnya kita terima. Nah, tingkat signifikansi ini biasanya dituliskan dengan alfa. Kemudian ada kebalikan dari tingkat signifikansi, yakni disebut dengan tingkat kepercayaan yang nilainya adalah 1 dikurang tingkat signifikansi tadi. Biasanya besaran tingkat signifikansi yang digunakan selama ini adalah 1% dan 5%. Kadangkala juga ada yang menggunakan 10%. Jika peneliti menggunakan alfanya itu adalah 5%, maka biasanya dituliskan dengan alfa 0,05. Alfa 0,05 ini berarti tingkat kesalahan adalah 5%, atau dengan kata lain, tingkat kepercayaannya adalah 95%. Dengan perhitungan yaitu tadi 1 dikurang alfa. Selanjutnya setelah alfa ditentukan, biasanya yang ditentukan kemudian adalah nilai tabel. Ya, nilai tabel ini bisa jadi dia adalah tabel T atau tabel Z dan lain-lain, tergantung dari distribusi atau statistik uji yang kita gunakan. Adapun yang berikutnya adalah tahap ketiga, yakni menentukan statistik uji. Statistik uji nantinya berisi rumus-rumus tertentu yang kita gunakan pada pengujian hipotesis. Dan itu bergantung pada diantaranya tujuannya penelitian kita, kemudian bergantung juga pada jenis data yang kita gunakan, dan bergantung juga pada banyaknya variabel pada penelitian kita dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, berikut merupakan contoh tabel yang berisi tentang statistik uji atau metode yang bisa digunakan. Ini bisa bergantung pada tujuan dari penelitian kita, yang ini apakah deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Dan juga bisa bergantung dari jenis data yang kita kumpulkan, apakah datanya nominal, ordinal, atau interval dan rasio. Misalnya penelitian kita tentang deskriptif dengan data interval rasio, maka yang kita gunakan adalah one sample t-test atau yang bagian ini, termasuk juga dengan z-test. Kemudian selain yang tadi itu, statistik uji juga tergantung pada jenis parameter yang ingin dicari, apakah tentang rata-rata, proporsi, atau varians, kemudian juga berdasarkan jumlah sampel, apakah sampelnya besar atau sampel kecil, kemudian juga berdasarkan jenis distribusi. Tahapan berikutnya pada prosedur pengujian hipotesis adalah tahapan 4, yakni menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Kriteria pengujian yakni kapan
H0 ditolak atau H0 gagal ditolak. Di awal tadi sudah dikatakan bahwa kriteria pengujian ini bergantung pada arah pengujian yang kita gunakan. Jika yang kita gunakan adalah uji dua arah, maka kriteria pengujiannya adalah H0 akan ditolak apabila yang ini nilai statistik uji kurang dari minus nilai tabel dan nilai statistik ujinya lebih dari nilai tabel. Kemudian untuk uji satu arah yang arah kanan, kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak bila nilai statistik uji lebih dari nilai tabel. Untuk yang arah kiri, H0 akan ditolak jika nilai statistik uji kurang dari nilai tabel. Pembuatan kesimpulan bisa dilakukan setelah membandingkan dua nilai yang tadi, yakni nilai hasil uji statistik dengan nilai tabel. Pada tahapan ini, kita sudah bisa memutuskan apakah kita menolak H0 ataukah gagal menolak H0. Yang berikutnya adalah contoh pengujian hipotesis. Pada kali ini kita akan menggunakan contoh kasus yang pertama tadi, yakni mengenai rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan. Misalnya terdapat sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan sama dengan 20 jam per minggu. Apakah hipotesis ini benar? Untuk membuktikannya, kita butuh mengumpulkan data dan melakukan pengujian hipotesis. Misalnya pada penelitian ini, kita menentukan akan mengambil sampel sebanyak 100 orang mahasiswa secara acak, kemudian kita mendata berapa waktu belajar dari masing-masing mahasiswa tersebut. Setelah didata, kita memperoleh rata-ratanya adalah 16 jam per minggu dan standar deviasi 7 jam. Berdasarkan data yang sudah kita peroleh, apakah hipotesis yang tadi itu benar? Mari kita cek. Tahapan yang pertama yang dilakukan adalah menentukan hipotesis. Yang pertama kita akan menggunakan pengujian hipotesis dua arah sehingga H0 dan H1-nya adalah sebagai berikut. H0-nya rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan sama dengan 20 jam per minggu. Kemudian H1-nya adalah rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan tidak sama dengan 20 jam per minggu. Selain hipotesis umum seperti di atas, kita juga dapat menentukan hipotesis statistik sebagaimana yang terlihat. Kemudian langkah berikutnya adalah tahapan kedua, menentukan tingkat signifikansi. Misalkan peneliti menentukan tingkat signifikansi yang akan digunakan adalah 5% atau 0,05, maka diperoleh nilai Z tabel adalah 1,96. Untuk bagaimana cara menentukan nilai tabel statistik, baik itu tabel Z, tabel T, dan lain-lain akan dibahas pada video yang berbeda. Tahapan berikutnya adalah tahapan ketiga, menentukan statistik uji. Karena pada contoh kasus kita tadi, yang akan kita tentukan adalah rata-rata, kemudian sudah diketahui standar deviasinya, dan sampel yang kita gunakan adalah besar, yakni di atas 30, maka kita dapat menggunakan uji Z dengan rumus sebagai berikut.
di mana X bar adalah rata-rata sampel, yakni 16. Kemudian mu nolnya adalah nilai konstanta yang sudah ditentukan pada hipotesis, yakni 20. Sigmanya adalah standar deviasi yang kita peroleh, yakni 7. Dan N-nya adalah banyaknya sampel, yakni 100. Dan nilai-nilai yang tadi kita masukkan pada rumus, sehingga diperoleh nilai statistik uji Z, atau yang biasa disebut dengan Z hitung, adalah minus 5,714. Berikutnya adalah tahapan keempat, yakni menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Karena kita menggunakan pengujian hipotesis dua arah, maka kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak apabila nilai statistik uji kurang dari minus nilai tabel dan nilai statistik uji lebih dari nilai tabel. Atau secara statistika dapat dituliskan sebagai berikut. Kita tampilkan kembali nilai statistik uji yang sudah kita peroleh, yakni minus 5,714 dan nilai tabel minus 1,96. Kemudian kita tentukan apakah minus 5,714 ini kurang dari atau lebih dari minus 1,96. Dan nilai statistik uji yang minus 5,714 ini kurang dari nilai tabel minus 1,96. Dan itu masuk pada kriteria pengujiannya, sehingga H0 ditolak. Kita tampilkan kembali hipotesisnya. H0 yang ini ditolak, sehingga kita menerima H1. Maka kita dapat menarik kesimpulan, yakni dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95%, rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan tidak sama dengan 20 jam per minggu. Kemudian bagaimana dengan pengujian satu arah, baik arah kanan dan arah kirinya? Teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah sebagai latihan sekaligus untuk mempermantap materi kita. Sekian pembahasan kita kali ini. Kita ketemu lagi pada pembahasan materi berikutnya.